Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, masyaallah muslimin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah tetapkan kepada kita, nikmat Islam kita, nikmat iman kita. Dan alhamdulillah semalam pada sore hari ini, pada petang hari ini, kita masih diberikan oleh Allah nikmat berupa sehat walafiat, umur panjang yang senantiasa insya Allah barokah, dan juga menjadi bagian kita untuk bertolak ilmi bersama-sama dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga dari apa yang kita niatkan, dari apa yang kita tunaikan, senantiasa mendapat barokah, pahala, dan ridho dari Allah SWT. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta seluruh kerabat, sahabat-sahabat beliau dan juga umatnya yang senantiasa menunaikan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak, insya Allah termasuk kita sekalian yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita sebagai orang-orang yang beriman, mengaku sebagai orang-orang yang mukmin, pasti senantiasa mengimani rukun iman yang keenam. Sore hari ini saya akan menyampaikan rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4, ya. Ada Zabur, Taurat, kemudian Injil, dan Al-Quran. Al-Quran tentu harus kita imani karena berkaitan dengan apa yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan, suri toladan kita, dan kita menjadi umatnya yang senantiasa mencintai beliau, yang senantiasa merindukan beliau. Nanti di yaumil qiyamah kita akan insya Allah bersama-sama mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mengapa kita diwajibkan atau kemudian harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Karena sesungguhnya yang pertama, kitab Allah ya, tentu yang utama adalah Al-Quran, itu menjadi mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Ada beberapa mukjizat yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, ya, seperti kemudian membelah bulan, kemudian juga dari jari-jari beliau itu keluar air. Ini menunjukkan bahwa beliau menjadi bagian dari manusia yang istimewa, yang berbeda dengan umatnya yang meskipun beliau adalah manusia juga, tapi itu merupakan bagian utusan Allah, diistimewakan dan kemudian agar menjadi yang berbeda dengan umatnya. Nah kemudian apalagi Al-Quran. Al-Quran itu merupakan mukjizat yang luar biasa, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu sebagai obat bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Maka di dalam kitab Allah atau di dalam Al-Quranul Karim itu terdapat obat bagi setiap manusia yang senantiasa menjadi penenang, yang menjadi kenyamanan dalam hal berkaitan dengan mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah, yaitu dengan mengimani rukun iman yang ketiga. Yang pertama mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, kitab Allah atau Al-Quranul Karim itu adalah pegangan hidup, way of life bagi setiap manusia, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa, ya, orang yang senantiasa mengikuti Al-Quranul Karim, tidak akan lepas darinya dan senantiasa mengembalikan semua urusan kepada Allah, ya, berupa Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum faruddu ila Allahi war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, ya, taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada para pemimpin di antara kalian. Dan jika kalian itu ya, berselisih ya, dengan cara pandang yang berbeda, kemudian ada salah paham, ya, kemudian ada pertikaian dan seterusnya, faruddu ilallah, maka kembalikan semua itu kepada Allah. Maksudnya para mufassir menyampaikan faruddu ilallah itu adalah mengembalikan semua persoalan itu kepada Al-Quran Al-Karim war Rasul dengan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari pegangan hidup. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu mengembalikan semua hal yang berkaitan dengan perbedaan, silang pendapat dan sebagainya kepada Al-Quranul Karim. Ya, mungkin kita pernah kemudian melihat ya, di tayangan televisi berkaitan dengan dialog ada yang pro dan kontra. Kalau kita ikuti, sesungguhnya itu tidak akan pernah selesai. Ya, tidak akan pernah selesai. Mengapa? Karena satu pihak dengan pihak yang lain itu pasti ingin menangnya sendiri. Tapi kalau mengembalikan semua itu kepada Al-Quran, insya Allah semua sudah tertulis, semua sudah termaktub, semua sudah ada aturannya. Dan jelas Allah menyampaikan hal itu dengan segamblang-gamblangnya. Maka pernah kami sampaikan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu semua pasti pernah terjadi dan akan terjadi dan semua nyata. Misalnya seperti kabar adanya neraka dan juga surga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu ya, dan keluargamu dari api neraka, ya, dari jilatan api neraka. Maka kata-kata nar itu merupakan bagian dari neraka karena dia adanya ya, jilatan api yang membara, yang itu adanya di neraka. Itu berarti kabar benar bahwa neraka itu tidak bohong. Kabar benar bahwa surga itu selalu ada. Maka itulah bagian yang harus kita yakini bahwa yang ada di dalam Al-Quran itu benar, pasti akan terjadi dan pernah terjadi. Nah, jadi tidak ada lain dan tidak bukan. Meskipun beberapa waktu yang lalu saya menemukan di media sosial bahwa ibu-ibu ya hal-hal yang berkaitan dengan ya, mengusik Quran. Enak jadi orang Islam itu ya, sudah salah ya, sudah mungkar gitu, tapi tetap masih diampuni oleh Allah. Maka orang-orang yang korupsi itu silakan korupsi, kan toh nanti akan diampuni oleh Allah. Ya rumusnya bukan demikian. Nah, kalau rumusnya demikian, Al-Quran tidak ada ketegasan, Al-Quran tidak ada maknanya lagi. Justru dengan Al-Quran itu menjelaskan ya, bahwa yang benar, yang hak itu adalah benar, yang hak, dan yang salah juga dijelaskan dengan salah. Nah, orang yang korupsi dengan orang yang tidak korupsi ya berbeda. Orang yang korupsi dengan orang yang mau diberikan korupsi, yaitu sama saja. Maka ini hati-hati, ya, tidak boleh kita membolak-balik Quran yang sudah jelas ya, fatwanya, dan ya, menafsirkannya juga harus sebagaimana yang ada dengan para ahli tafsir. Kalau tidak, orang yang tidak faqih, ya, orang yang tidak faham dengan hal yang berkaitan dengan tafsir, ya jangan menafsirkan sendiri. Ya, jangan menafsirkan sendiri, karena itu nanti justru akan merusak makna-makna ya yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Allah dengan jelas. Kemudian yang ketiga, ibu bapak yang dirahmati Allah, mengapa kita harus mengikuti atau harus mempelajari Al-Quran dan meyakini Quran itu? Karena yang ketiga ini adalah sesungguhnya hal-hal yang berkaitan dengan rahmatnya Allah pasti akan turun. Ya, orang-orang yang belajar Quran, orang-orang yang senantiasa cinta Quran adalah orang-orang yang diberikan rahmat Allah. Dan orang-orang yang diberikan rahmat Allah ini adalah orang-orang yang senantiasa berdekat-dekat diri kepada Allah. Oleh sebab itu, maka Al-Quran ini dijamin, ya, Bapak Ibu, dijamin kejelasannya dan dijamin pula keasliannya. Nah, maka dulu Musailamah Al-Kadzab itu yang jadi nabi palsu itu juga mengarang Quran. Misalnya Al-Fil dulu ya. Apa gajah itu berbelalai panjangnya seberapa, kita nggak tahu. Kok ada Quran yang menerangkan detail, bukan mengenai hal yang berkaitan dengan pesan dari Allah, tapi berkaitan dengan detail
ya, detail berkaitan dengan hewan. Ini apa ya namanya Musailamah al-Kadzab, namanya Musailamah al-Kadzab itu berarti pembohong. Dia menjadi diberikan lakop, diberikan gelar karena dia itu pendusta. Nah, maka tidak ada yang percaya sama sekali, dan itu gagal orang yang memasukkan Quran. Nah, sebab itu maka di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 ya, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, sungguh ya, kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan untuk kalian, dan kamilah yang akan menjaganya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini ayat ini sering kita dengar, tapi mohon perhatian khusus karena sesungguhnya Allah sedang berbicara, Allah sedang memperingatkan kita. Sungguh kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan kepada kalian, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah itu ya, tidak sekedar menurunkan, tapi ada alasannya. Bahwa kami, kata Allah, berarti Allah mengajak kepada para malaikatnya ya, menurunkan Al-Quran untuk kalian sebagai peringatan. Maka ya, Allah itu tidak hanya menciptakan manusia, tapi juga diberikan bekal, diberikan sangu ya, berupa Al-Quran. Agar apa? Agar senantiasa ya, jalan hidupnya, agar senantiasa ya, jalan kehidupannya itu senantiasa sebagaimana yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi pegangan, kompas gitu. Dan kamilah yang akan menjaganya. Kata-kata menjaga ini para mufasir ada di banyak hal. Al-Muyassar ada, Al-Mahwi ada, Al-Qurtubi ada ya, As-Sabuni ada, menyatakan dua hal, Pak. Yang pertama, penjagaan Quran itu dengan dimudahkannya bacaan Quran ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kata Allah, kami telah memudahkan ya, Al-Quran sebagai pelajaran. Apakah di antara kalian ada yang mau belajar itu, yang mau mengambil pelajaran itu, kata Allah. Maka sesungguhnya lafaz di dalam Al-Quran itu mudah, Pak. Ya, insya Allah Bapak, Ibu-ibu, dari mulai anak-anak TPA ya, sampai sepuh yang sudah sepuh, itu kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah apa? Mudah. Perkara tahsinnya, perkara tajwidnya nanti benar atau tidak, nanti dulu. Okay? Tapi berkaitan dengan lafadznya, insya Allah Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Kalau kita menghafalkan yang tadi ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, mumet, Pak. Itu bahasanya Ibrani. Ibrani itu bahasa Israel. Lahamet, marahat, ya. Seperti itu kalimatnya. Ya, Elohim, ya, Yahweh, itu susah. Tapi kalau kita disuruh ya, diperintahkan oleh Allah untuk baca Quran, insya Allah hafal. Nyatanya Al-Fatihah hafal, Qul a'udzu birabbin nas hafal, Qul a'udzu birabbil falaq hafal, Qul huwallahu ahad juga hafal. Ini favorit ya. Tapi itu bagian kemudahan kita. Ya, belum lagi nanti Rasulullah menyampaikan kebaikan di dalam Quran itu ada 10 kebaikan. Kemudian ada yang bertanya, apakah Bismillahirrahmanirrahim 10 kebaikan? Tidak, kata Rasulullah. Yang dinamakan kebaikan dalam Al-Quran itu 1 huruf 10 kebaikan. Okay. Bismi itu berarti ba, sin, mem. Ba 10 kebaikan, sin 10 kebaikan, mem 10 kebaikan. Ya. Disambung lagi, Bismillahirrahmanirrahim, nanti berapa kebaikan? Silakan dihitung. Kalau Bapak tidak yakin, nanti ya, berarti 10 kebaikan itu untuk amal soleh kita, amal ibadah kita. Ya. Nanti mulai hari ini dihitung sampai dengan nanti puasa, berapa kebaikan yang panjenengan ya, dapatkan ketika baca Quran. Itu besar banget, Pak. Apalagi yang hafal Quran. Maka tumbuhkanlah ya, kita ini sebenarnya orang-orang yang cinta dengan Quran. Nah, yang penjagaan yang kedua adalah memang Allah menjaganya secara fisik. Ya, itu hak Allah ya, dengan prerogatifnya ya, para malaikat juga disertakan dalam penjagaan itu. Ya, misalnya ya, kemarin di Denmark, kemudian ada di Belgia, ada di Jerman, orang ada yang menjelek-jelekkan Quran, ada yang menjak-jak Quran, ada juga yang sobek-sobek Quran, ada juga yang membakar Quran. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang membakar Quran tadi terbakar dirinya sendiri. Dan terbakarnya tidak main-main, 90% luka bakar. Nggak tahu masih hidup atau sudah mati. Yaitu orang-orang yang seperti itu.
Nah, salah satu contohnya jadi Bapak Ibu, pada saat geger Spey itu ketika Jerman Inggris ya, di bawah Thomas Stamford Raffles itu ya menyerang keraton Yogyakarta ya, pada saat itu kemudian Raffles itu memborong Pak, bukan memborong, mencuri semua ya babat-babat yang ada di keraton itu semua dicuri, dibawa ke Gedung Agung Presiden itu, kemudian dibawa ke Semarang untuk dilayarkan ke Batavia. Batavia langsung ke Inggris. Apa yang terjadi Pak? Hampir semua babat manuskrip di keraton itu semua diangkut, kecuali satu Pak, Kanjeng Kiai Quran. Panjenengan nanti bisa baca di sejarahnya babat Diponegoro ada itu. Ya, itu berkaitan dengan itu, berarti Allah sedang menjaga satu-satunya yang tidak dicuri, yang tidak digondol oleh Raffles itu ya hanya Kanjeng Kiai Quran. Alasannya Pak, karena dia tidak bisa baca katanya. Ya. Misalnya nak diajari baca Quran, nah mungkin Kanjeng Kiai Quran dikatut. Tapi itulah bagian dari senyata-nyatanya bahwa Quran dijaga oleh Allah SWT. Nah. Kemudian yang selanjutnya di dalam Al-Quran surat Toha ayat 123 ya, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, famanittaba hudaya fala yadhillu wala yasqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, ya, maka tidak akan pernah dia tersesat dan tidak akan pernah pula dia celaka. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kata-kata atau firman Allah ini sungguh luar biasa. Ya. Allah menurunkan Quran, dan barang siapa yang senantiasa baca Quran, artinya dengan mulazamah terus menerus tanpa mengabaikan hari dengan Quran, maka orang tersebut dipastikan tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Itulah bukti bahwa rahmatnya Allah turun bagi orang-orang yang cinta dengan Quran. Ya. Itu luar biasa. Tersesat itu karena apa? Karena jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa diuji oleh Allah, kemudian dia mengembalikan ujian itu dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tawakal, berdasarkan cinta Quran, maka insya Allah akan diberikan ya, keutamaan-keutamaan berupa jalan keluar yang terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Persoalannya Pak, kita itu menjadi orang yang yakin atau tidak. Nah itu di Quran itu diberikan seperti itu. Maka orang Islam itu kalau tidak yakin susah. Tapi kalau yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah, insya Allah pasti Allah akan terjadi. Lawang sudah Allah sampaikan kun fayakun, pasti akan terjadi. Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan rezeki. Ya, kurang apa? Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Nah, ini keyakinan, bukan hal yang sifatnya rezeki kan sudah diatur. Ya iya, tapi dengan keyakinan itu maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik, yang senantiasa terbaik untuk kita, dan diberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka para ulama itu menyampaikan hal yang berkaitan dengan orang-orang yang senantiasa baca Quran ini. Yang pertama, ya, para ulama menyampaikan kepada kita semuanya bahwa hendaknya kita itu senantiasa membaca Quran dengan merenung, ya, dan dengan khusyuk. Maka kalau kita baca Quran itu Bapak Ibu, jangan senantiasa kita baca Quran dengan tergesa-gesa, terburu-buru. Ya, maka bahasanya adalah tartil. Kalau kita di rumah kita masing-masing atau di masjid, ya, itu gunakan waktu itu untuk senantiasa bisa baca Quran. Rumah yang dibacakan Quran itu adalah rumah yang diterangi, ada cahayanya. Ya, para malaikat datang untuk memberikan kebahagiaan, untuk memberikan kabar gembira, dan senantiasa berselawat kepada dan berdoa kepada Allah SWT agar diberikan rahmatnya Allah. Ya, tapi kalau rumah tidak pernah dibaca Quran, nah ini para malaikat pun tidak akan pernah datang dan tidak senang. Apalagi di dalamnya banyak-banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan. Ada patungnya, apalagi ada ngingu atau merawat atau memelihara anjing dan seterusnya, itu luar biasa. Ya, rahmat Allah pasti adalah turun. Nah,
Dan kemudian usahakan kita dalam keadaan suci dalam membaca Quran, ya. Dan kemudian kita jangan berteriak-teriak dalam baca Quran itu penting. Ya, karena apa? Karena tartilnya Quran, ya, itu senantiasa akan menjadi bagian dari muhasabah kita. Setelah kita baca Quran, usahakan baca artinya. Ya, usahakan baca artinya. Sehingga kita paham, oh Al-Quran ini surat yang kita sedang baca itu apa? Ya, selain kita punya target-target ya, Bapak Ibu, sekarang ada one day one juice, ya. One day one kebet, satu kebet itu ada, one day one rukuk itu juga ada, ya. Ain itu, rukuk itu, ada juga one day one surah juga ada. Monggo, ini bagian dari untuk mulazamah kita tadi. Dan kemudian yang kedua adalah orang yang baca Quran itu senantiasa mendirikan sholat. Karena orang yang baca Quran itu senantiasa senang untuk sholat. Karena dengan sholat itu maka dia sedang menjaga Al-Qurannya. Ya usahakan ini di sholat sunnah gitu. Kalau sholat ada imamnya, kalau sholat jamaah yaitu manut imamnya. Tapi kalau kita sedang sholat sunnah, nah itu untuk murojaah kita, ya mengulang-ulang dan kemudian menambah-nambah hafalan-hafalan kita. Yang ketiga adalah orang-orang yang baca Quran itu senantiasa sedang bersedekah kepada Allah. Jadi jangan dikira Pak, orang yang senang baca Quran itu pengangguran, itu hanya menyanyiakan waktu, ya, itu hanya membuang waktu. Boten, justru orang-orang yang sedang baca Quran itu adalah sedang bersedekah, dan sedekahnya adalah perniagaan kepada Allah. Orang-orang yang melakukan perniagaan kepada Allah adalah orang-orang yang tidak akan pernah merugi. Okay. Jual beli itu, ya, itu adalah orang-orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah dia ridho dan Allah pun ridho kepada mereka. Ini luar biasa. Okay. Jadi senang kita baca Quran itu, jangan susah. Kita masih ada beberapa bulan lagi menuju Ramadan. Jangan pernah kita, ya, hanya mengutamakan, ya, baca Quran atau tadarus itu di bulan Ramadan. Tapi mulailah yang senantiasa terus-menerus kita target habis maghrib atau pada maghrib nanti juga habis atau pada subuh itu kita baca Quran. Ini bagian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa diri kita. Selain kita dijaga oleh Allah tadi, dijaga oleh Allah. Orang-orang yang senantiasa baca Quran itu luar biasa Pak. Itu senantiasa dijaga, diarahkan, bahkan dilindungi oleh Allah. Bahkan dilindungi oleh Allah. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, yang paling akhir adalah keutamaan memuliakan Al-Quran itu sebagaimana di dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Ya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, ia mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat nanti ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ini orang-orang yang senantiasa mulazamah, terus menerus baca Quran. Ya, ini yang akan, ya, Al-Quran nanti akan menjadi syafaat kita di akhirat kelak, menjadi penolong kita. Nah, maka sangat rugi ketika kita sehat walafiat di dunia ini, kita bisa baca Quran tapi tidak diamalkan baca Qurannya. Itu rugi karena nanti di akhirat kelak, ya, Al-Quran itu akan datang sebagai penolong kita, syafaat. Ya, bahkan para ulama yang lain menyatakan bahwa ketika orang-orang yang sedang baca Quran maka akan dilapangkan kuburnya dan akan menjadi syafaat ketika nanti ditanya oleh malaikat. Ini bagian dari keutamaan baca Quran tadi. Maka Ibu Bapak yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa senang dengan baca Quran dan senang, ya, mentadaburinya, tidak hanya sekedar baca dengan tergesa-gesa, terburu-buru dan kemudian kita tidak tahu maknanya, tapi kita baca Quran dengan tartil, ya, dengan senantiasa sabar, ikhlas, ya, dan kemudian mengharap ridho Allah, dan kemudian kita senantiasa mentadaburinya hingga kemudian kita berusaha semaksimal untuk mengamalkannya. Demikian Bapak yang dirahmati Allah, apa yang kami sampaikan. Harapannya adalah bahwa kita menjadi orang-orang yang bisa mudah untuk menghafal atau bisa mengulang-ulang baca Quran kita dan senantiasa kita istiqomah dalam baca Quran kita. Aku qouli hadza fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.